Selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik, di sini saya Nuliski Awaliyah dari kelas Pendidikan Agama Islam A semester 4. Di sini saya akan membawakan materi tentang 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Mughal, sebagai penilaian akhir ujian akhir semester dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik. Selamat menyaksikan. Sejarah Kerajaan Mughal. Berdirinya Kerajaan Mughal di India. Sebelum Islam masuk di India sekitar 6000 sebelum Masehi sampai dengan 5000 Masehi, bangsa Dravida datang dari Asia Barat ke India dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Kemudian pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Arya dari Persia datang menguasai Punjab dan Benares, India Utara, dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Pada tahun 599 sebelum Masehi, lahir Mawahir yang mempelopori lahirnya agama Jaina, yaitu ajaran ini kemudian melebur dalam agama Hindu. Pada tahun 557 sebelum Masehi, lahir Gautama Buddha di Kapilabhati di kaki gunung Himalaya dan menjadi pelopor lahirnya agama Buddha. Sementara agama Hindu adalah agama yang paling penting dan banyak dianut oleh rakyat India. Hampir semua raja yang sedang berkuasa menurut agama tersebut. Sejarah awal masuknya Islam di India dapat dibagi dalam 4 periode, yaitu yang pertama pada zaman Nabi Muhammad SAW, dinasti Umayyah, Ghaznawi, dan Guri. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, mulai pada tahun 610 Masehi, di mana pedagang-pedagang Arab yang telah menganut Islam sudah berhubungan erat dengan dunia timur melalui pelabuhan-pelabuhan India, sehingga mereka berdagang sambil berdakwah. Pada masa ini, Ceraman Perumal, Raja Kadangalur dari pantai Malabar, telah memeluk Islam dan menemui Nabi Muhammad SAW. Inilah sejarah awal masuknya Islam di anak benua India. Pada masa Umar bin Khattab pada tahun 643 sampai dengan 644 Masehi, Panglima Mughirah menyerang Sind, tetapi gagal dikarenakan tentara Arab kurang ahli perang di laut dibandingkan di darat. Pada tahun ini pula, Abdullah bin Amr Robi sampai ke Makran untuk menyiarkan Islam dan memperluas daerah kekuasaan Islam. Nah, pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dikirim utusan ke wilayah India untuk menyelidiki adat istiadat dan jalan-jalan menuju India. Inilah awal mula Islam menyebar ke India melalui jalur darat. Nah, pada masa Muawiyah pertama terjadi perampokan terhadap orang-orang Islam di India. Atas izin Khalifah Al-Walid, ia mengirim Muhammad bin Qasim yang usianya masih 17 tahun untuk memimpin pasukan. Dalam waktu 4 tahun lebih, Sind dan Punjab dapat ditaklukkan dan dikuasai. Muhammad bin Qasim menjadi gubernur yang menjalankan pemerintahan dengan rasa kemanusiaan tinggi. Riwayatnya berakhir tragis akibat pertikaian politik. Setelah itu ada 9 orang gubernur tetap berkuasa di wilayah itu sampai datangnya dinasti Ghazni. Pada tahun 1192 Masehi, ia memenangkan peperangan Tarain II melawan persekutuan raja-raja India yang dipimpin oleh Prithihaj dan menguasai Delhi, Meerut, dan Agra. Pada tahun 1193 Masehi, ia menaklukkan Connauj dan menunjuk panglima perang dan hamba sahayanya, Aibak, sebagai wakil tetap di India yang berpusat di Delhi. Aibak dapat melakukan Oudh dan Benares. Penaklukan berlanjut pada tahun 1195 Masehi ke Gwalior, 1196 Masehi ke Gujarat, dan 1201 Masehi ke Kalinjar. Di samping itu, ada pula hamba sahayanya yang bernama Bakhtiar Khilji yang merampas negeri Bihar dan Bengala yang sekarang disebut dengan Bangladesh dari kerajaan Magadh atau Buddha pada tahun 1194 Masehi. Nah, sepeninggal Muhammad Guri, naiklah Qutbuddin Aibak yang merupakan bekas budak dan panglima perang Guri yang memberi letter of manumission atau merdeka dari perbudakan. Aibak mendapat gelar Sultan pada tahun 1206 Masehi. Sejak saat itu, berdirilah Kesultanan Delhi yang meliputi dinasti Mamluk pada tahun 1206 Masehi sampai dengan 1290, kemudian Khalji pada tahun 1290 sampai dengan 1320 Masehi, kemudian ada Tughlaq pada tahun 1320 sampai dengan 1414 Masehi, dan ada
dinasti Sayyid pada tahun 1414 sampai dengan 1451 Masehi, dan yang terakhir ada dinasti Lodi pada tahun 1451 sampai dengan 1526 Masehi. Muhammad Shah memimpin selama 12 tahun. Ia digantikan oleh anaknya Alauddin Alamshah yang merupakan raja terakhir dan terlemah dalam dinasti Sayyid. Ia secara sukarela menyerahkan tahtanya kepada Bahlul Lodi. Bahlul Lodi naik tahta pada tahun 1451 Masehi. Sultan Lodi adalah satu-satunya Sultan Delhi yang berasal dari suku bangsa Pathan. Pada tanggal 21 April tahun 1526 Masehi, terjadi pertempuran yang dahsyat di Panipat antara Babur dan Ibrahim Lodi. Pasukan Lodi berjumlah 100.000 kekuatan tentara dengan 1.000 pasukan gajah, sedangkan tentara Babur hanya berjumlah 25.047. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu, walaupun pasukannya lebih kecil jumlahnya. Barangkali karena keperkasaan yang diwarisi leluhurnya serta prajuritnya yang terlatih dan loyal, Babur berhasil tampil sebagai panglima yang memenangkan pertempuran. Setelah Babur memperoleh kemenangan, ia beserta pasukannya memasuki kota Delhi untuk menegakkan pemerintahan. Dengan ditegakkannya pemerintahan Babur di kota Delhi, maka berdirilah kerajaan Mughal di India pada tahun 1526 Masehi. Kemajuan kerajaan Mughal. Kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Mughal merupakan sumbangan yang berarti dalam mensyiarkan dan membangun peradaban Islam di India. Karena sejak awal abad ke-9 sampai dengan pertengahan ke-19, dinasti Islam berkembang di India. Kemajuan tersebut pada bidang politik dan militer, bidang ekonomi, bidang seni dan arsitektur, dan bidang ilmu pengetahuan dan juga karya sastra. Pada bidang politik dan militer, sistem yang menonjol adalah politik Swill Akul atau toleransi universal. Sistem sangat tepat karena mayoritas masyarakat India adalah Hindu, sedangkan Mughal adalah sistem Islam. Di sisi lain, terdapat juga ras atau etnis lain yang juga terdapat di India. Lembaga yang merupakan produk dari sistem ini adalah Din Ilahi dan Manas Bidadari. Di bidang militer, pasukan Mughal dikenal dengan pasukan yang kuat. Mereka terdiri dari pasukan gajah, berkuda, dan meriam. Wilayahnya dibagi dalam sistem distrik-distrik. Setiap distrik dikepalai oleh Sipah Salar dan subdistrik dikepalai oleh Faujdar. Dengan sistem inilah pasukan Mughal berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Pada bidang ekonomi, kemajuan dalam bidang ekonomi ditandai dengan kemajuan sektor pertanian dan perindustrian. Pada masa ini, penanganan pertanian sangat diperhatikan secara terstruktur, terutama untuk pertanaman padi, kacang, debu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengatur masalah pertanian. Wilayah terkecil disebut deh, dan beberapa deh tergabung dalam bargana atau kewadan. Setiap komunitas petani dipimpin oleh mukaddam. Melalui mukaddam inilah pemerintah berhubungan dengan petani. Di samping pertanian, pemerintah juga memajukan industri tenun. Hasil industri ini banyak diekspor ke luar negeri seperti Eropa, Arabia, Asia Tenggara, dan lain-lain. Pada masa Jahangir, banyak investor asing yang diizinkan menanamkan investasinya seperti mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Surat. Pada bidang seni dan arsitektur, ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Bangunan yang menunjukkan ciri ini antara lain benteng merah, istana-istana, makam kerajaan, dan 7 keajaiban dunia dibangun oleh Syekh Jahan khusus untuk istrinya Nur Mahal yang cantik jelita. Cintanya terhadap seorang wanita yang menyebabkan penciptaan Taj Mahal. Bangunan lain yang bermotif adalah Masjid Raya Delhi yang berlapis marmer dan sebuah istana di Lahore. Banyak karya sastra yang diubah dari bahasa Persia ke bahasa India. Pada masa Dawin Akbar, berkembang bahasa Urdu yang merupakan perpaduan dari berbagai bahasa yang ada di India. Bahasa Urdu ini kemudian banyak dipakai di India dan dipakai hingga sekarang. Sastrawan Mughal yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayasi dengan karya monumentalnya Padmafat, sebuah karya alegoris yang mengandung kebijakan jiwa manusia. Sastrawan lain adalah Abdul Fadl yang juga sejarawan. Karyanya berjudul Akbar, Nama, dan Ain al-Akbari yang mengupas sejarah Mughal berdasarkan figur pemimpinnya.
Pada bidang ilmu pengetahuan, sejak berdiri, banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan, Istana Mughal pun menjadi pusat kegiatan kebudayaan. Hal ini karena adanya dukungan dari penguasa dan bangsawan serta ulama. Aurangzeb, misalnya, memberikan sejumlah besar uang dan tanah untuk membangun pusat pendidikan di Lucknow. Di tiap-tiap masjid memiliki lembaga tingkat dasar yang dikelola oleh seorang guru. Pada masa Shah Jahan didirikan sebuah perguruan tinggi di Delhi. Jumlah ini semakin bertambah ketika pemerintah dipegang oleh Aurangzeb. Di bidang ilmu agama berhasil dikodifikasikan hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatwa-i Alam Bagri. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Ada dua faktor kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal, yaitu yang pertama, tidak adanya kejelasan laju suksesi. Ketidakjelasan suksesi ini menimbulkan berbagai kemelut berkepanjangan di antara para anggota keluarga kerajaan yang merasa mempunyai wewenang dan kemampuan untuk menjadi raja. Akibatnya, perebutan kekuasaan melalui kekerasan dan bahkan perang saudara sering tidak terhindarkan lagi. Misalnya Aurangzeb, ia menjadi raja setelah melakukan perang saudara dengan melibatkan banyak pangeran seperti Pangeran Murad, Syuja, dan Syukuh. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Pada faktor eksternal ini yaitu adanya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Sikh selain akibat dari kebijaksanaan politik dan ekonomi para penguasa Mughal seperti puritanisme dan pungutan pajak yang sangat tinggi untuk membiayai kegemaran hidup mewah dan boros para penguasa. Kemungkinan juga oleh sebab-sebab lain yaitu seperti perasaan dendam kesumat sebelumnya berkaitan dengan penaklukan kota Kaitor oleh Sultan Akbar pada tahun 1556 sampai dengan 1605 Masehi yang memusnahkan seluruh penduduknya berjumlah 30.000 jiwa. Lalu yang kedua yaitu adanya serangan-serangan dari luar seperti yang dilakukan oleh Nadir Shah pada tahun 1739 Masehi karena menganggap ajaran kerajaan Mughal telah banyak sekali memberikan bantuan kepada para pemberontak Afgan di daerah Persia. Lalu selanjutnya, dengan demikian dengan serangan dilakukan oleh Ahmad Khan Durrani dari Afgan pada tahun 1761 Masehi sehingga membuat Mughal akhirnya menjadi kerajaan boneka. Meskipun Shah Alam selaku raja ketika itu masih diperkenankan untuk memakai gelar sultan. Kemudian datangnya kekuatan Inggris dengan perusahaan dagang IEC. Ada dua periode menyerang yang dilakukan oleh Inggris, yaitu yang pertama ketika kerajaan Mughal dalam keadaan lemah saat berada di bawah kekuasaan Ahmad Khan Durrani dari Afgan pada tahun 1671 Masehi. Lalu yang kedua yaitu pada masa Bahadur Shah pada tahun 1857 Masehi. Periode ini Bahadur Shah pada tahun 1837 sampai dengan 1858 Masehi sebenarnya tampil sebagai lambang perlawanan bagi pemberontakan rakyat melawan Inggris akibat pungutan pajak yang sangat tinggi yang dilakukan oleh IEC. Namun, pemberontakan tersebut dengan mudah dapat dipadamkan oleh Inggris karena mendapat dukungan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Muslim. Bukti dan karya budaya sejarah dari kerajaan Mughal yaitu diantaranya pertama ada Fatehpur Sikri adalah sebuah kota yang dibangun oleh Sultan Akbar pada tahun 1569 Masehi untuk mengenang seorang sufi dan wali Allah bernama Hajrat Salim Christie. Lalu yang kedua ada Taj Mahal, merupakan salah satu keajaiban dunia di bidang seni bangunan. Di Taj Mahal inilah istri Shah Jahan Mumtaz Mahal dimakamkan. Bangunan makam yang terletak di pinggir sungai Jamuna di Agra ini dibangun selama 12 tahun dari tahun 1631 sampai dengan 1643 Masehi. Untuk melaksanakan pembangunan Taj Mahal, Shah Jahan mengundang sejumlah ahli bangunan dari Iran, Arab, dan Turki. Lalu yang ketiga adalah Laqila atau Benteng Merah. Pada tahun 1638 Masehi, Shah Jahan mulai membangun Benteng Merah, sebuah kompleks yang dia fungsikan sebagai benteng, istana, dan taman. Sejarah mencatat kompleks benteng ini pernah difungsikan sebagai kampung militer oleh pemerintah koloni Inggris hingga kemerdekaan India pada tahun 1947. Lalu yang keempat ada Masjid Moti. Masjid Moti atau Masjid Mutiara adalah bangunan tempat ibadah yang terletak di dalam kompleks Benteng Merah. Masjid ini dibangun pada tahun 1659 oleh Aurangzeb, penerus Shah Jahan, untuk dirinya sendiri. Masjid Moti memiliki 3 buah kubah berukuran kecil berhiaskan marmer putih. Lalu yang terakhir ada Masjid Badashasi. Bangunan tempat ibadah peninggalan Aurangzeb lainnya adalah Masjid Badshahi
Masjid ini terletak di sebelah barat Benteng Lahore. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.